Hai channel, welcome to my guys. Terima kasih udah klik video ini. Guys, kali ini aku akan menceritakan tentang seorang anak yang sangat penurut dan disayangi orang tuanya menjadi penyebab kematian dari orang tuanya sendiri. Oke, gimana ceritanya? Kita masuk. Nah, kita masuk dulu ke background keluarga si Pen ini. Hui Han Peng dan Hik He Pen adalah pasangan suami istri yang tinggal di Scarborough, Kanada. Sepasang suami istri ini adalah pengungsi asal dari Vietnam. Dan di perantauan mereka di Kanada, mereka harus bekerja keras sebagai buruh untuk menghidupi kedua buah hati mereka. Pada 17 Juni tahun 1986, istrinya melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Jennifer Pen. Selang 3 tahun kemudian, lahirlah anak kedua mereka, laki-laki, yang diberi nama Felix Pen. Seiring berjalannya waktu, pasangan suami istri ini bekerja sangat-sangat keras dan gigih, sehingga keuangan mereka itu semakin stabil. Pada tahun 2004, mereka membeli rumah yang sangat besar dan 2 mobil, serta mereka mempunyai uang sebanyak $200.000. Apalagi di tahun itu ya, kalau misalnya kita mempunyai 1 mobil aja udah dibilang orang kaya, apalagi 2 ya. Dari kedua anak mereka, si Jennifer ini dididik orang tuanya sebagai anak yang rajin, pintar, dan tekun. Sejak kecil, si Jennifer ini juga dididik sangat keras, guys. Dia dituntut harus berprestasi di kelas. Karena bagi kedua orang tua Jennifer, pendidikan adalah segalanya. Nah, sekarang kita masuk ke kehidupan si Jennifer. Sejak umur 4 tahun, si Jennifer ini dipaksa untuk ikut berbagai macam kegiatan les. Seperti piano, skating, band sekolah, bela diri, dan juga berenang. Karena saking padatnya kegiatan si Jennifer ini, dia sampai dilarang orang tuanya untuk bermain atau hangout sama teman-temannya. Nggak boleh punya teman cowok, nggak boleh pacaran. Dari semua kegiatan lesnya tadi itu, dia paling suka skating. Bahkan dia sampai bertekad dan latihan tekun banget supaya dia bisa menjadi atlet figure ice skating. Tapi sayang, mimpinya ini harus sirna karena dia sempat jatuh, cedera yang cukup parah di kakinya, yang mengakibatkan dia nggak bisa lagi nih jadi figure ice skating. Akhirnya, Jennifer ini fokus lagi ke pelajaran sekolahnya dan les pianonya. Dia cukup ahli dalam bermain piano, dan dia juga berhasil mendapatkan banyak penghargaan trofi-trofi sejak dia kecil. Tak hanya itu, nilai di sekolahnya juga terbilang sangat bagus-bagus banget, khususnya pada saat dia masih SD dan SMP. Karena orang tuanya ini mewajibkan dia harus mendapatkan nilai A atau sempurna di setiap pelajaran sekolahnya. Pada saat dia mendapatkan di bawah nilai A, dia akan mendapatkan hukuman gengs. Namun, pada kelas 8 SMP, nilai-nilai akademinya si Jennifer ini mulai menurun. Padahal, dia sudah belajar sekeras mungkin sampai larut malam, guys. Pada saat Jennifer kelas 11, dia bertemu sama seorang pria yang bernama Daniel Chi Kwong Wong, yang merupakan kakak kelasnya 1 tingkat di atas dia. Daniel ini orangnya sangat humble dan suka bersosialisasi. Kebetulan si Daniel ini adalah salah satu anggota dari band sekolahnya. Nah, dari situlah mereka semakin dekat, gengs. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk pacaran. Jadi dari sinilah nilai si Jennifer semakin turun, dan dia juga kehilangan semangat untuk belajar. Untuk menghindari hukuman dari orang tuanya, si Jennifer ini mulai memalsukan nilai-nilai sekolahnya. Karena si Jennifer ini takut kalau orang tuanya ini tahu dia cuma mendapatkan nilai B dan bukan A yang diharapkan orang tuanya. Sebenarnya, mendapatkan nilai B itu cukup baik bagi siswa dan orang tua lainnya. Tapi bukan dengan orang tuanya Jennifer. Ini merupakan aib bagi mereka. Ya, meskipun nilainya tidak sempurna, tapi dia masih diterima di University Racine Toronto. Ya, orang tuanya si Jennifer ini ya semakin senang dong dengan hal itu. Tapi di saat pengumuman kelulusannya si Jennifer ini, ternyata ada satu mata pelajaran yang dia nggak lulus, guys, yaitu mata pelajaran kalkulus. Karena hal ini juga lah mengakibatkan Racine University ini membatalkan undangan untuk si Jennifer. Nah, karena dia itu udah terlanjur bohong karena nilainya itu sebenarnya dapat B bukan dapat A, akhirnya dia berbohong aja tuh terus sama orang tuanya. Dia bilang dia lulus dengan nilai yang sempurna dan dia akan berkuliah di Racine University dengan jurusan sains. Dia juga bilang sama orang tuanya mereka nggak perlu khawatir lagi dengan biaya kuliahnya karena dia mendapatkan beasiswa penuh karena kepintarannya. Sebagai ucapan selamat, orang tua Jennifer ini membelikan dia laptop karena dia udah masuk ke universitas yang bergengsi. Supaya lebih meyakinkan,
Jennifer membeli banyak buku farmasi dan bikin catatan seolah-olah dia beneran kuliah. Selama dia berkuliah, Jennifer ini juga semakin dikekang sama orang tuanya. Dia nggak boleh bermain sama anak-anak seumurannya, dan dia hanya boleh belajar, belajar, dan belajar. Sedangkan di sisi lain, si Jennifer ini tidak benar-benar berangkat ke tempat kuliahnya. Melainkan, dia mencari uang dengan cara mengajar les piano, kerja di restoran, dan bukan hanya itu. Dia juga menyempatkan waktunya untuk pacaran dengan Daniel. 2 tahun berlalu, akhirnya si Jennifer ini luluslah dari tempat kuliahnya yang halu itu. Ini masih belum kehilangan akal guys, untuk membohongi orang tuanya soal wisudanya. Dia mengatakan bahwa undangan wisudanya itu sangat terbatas, dan dia nggak berhasil mendapatkan undangan itu untuk orang tuanya. Tapi, dia berhasil memberikan sebuah foto dirinya memakai jubah wisuda yang sebenarnya diambil di sebuah studio foto. Ya kayak ala-ala beneran wisuda gitulah. Namun, pada akhirnya orang tua si Jennifer ini mulai menaruh curiga, di mana si Jennifer ini mengaku kepada orang tuanya dia sedang bekerja di sebuah rumah sakit. Nah, mereka ini langsung cari tahu, apa benarkah anaknya ini bekerja di rumah sakit? Ya, pasti mereka mendapatkan sebuah jawaban yang dimana putrinya ini sebenarnya tipu-tipu. Dan kedua orang tua si Jennifer ini kaget, nggak percaya. Nah, dari situlah orang tuanya ini punya ide untuk mengikuti si Jennifer ini dengan diam-diam. Ternyata ketahuanlah bahwa si Jennifer ini sering pergi ke rumahnya si Daniel pacarnya. Dari situlah orang tuanya ini makin protektif kepada si Jennifer. HP-nya disita, laptopnya nggak bisa dipakai, dan dia juga menyuruh si Jennifer ini untuk memutuskan si Daniel. Gak hanya itu guys, orang tua si Jennifer ini memakaikan GPS ke mobilnya si Jennifer agar mereka juga tahu kemana aja sih si Jennifer ini pergi. Tapi ya, di sini itu aku mau bilang, si Jennifer ini kan umurnya udah dibilang dewasa ya. Tapi pengontrolan orang tuanya itu kayak umur bocah 3 tahun. Ya nggak sih? Kayak dikekang banget gitu. Ya memang awalnya si Jennifer ini menuruti semua apa yang dibilang orang tuanya. Tapi lama-kelamaan si Jennifer nggak kuat. Seiring berjalannya waktu, dia mengalami stres yang sangat hebat. Dan sempat sampai melakukan percobaan bunuh diri. Di suatu hari si Jennifer ini sempat menemui mantannya lagi. Ya si Daniel itu. Dia cerita ke si Daniel bahwa dia tadinya hanya ingin mengerjai kedua orang tuanya yang protektif ini. Dan awalnya juga dia mau membantu si Jennifer ini. Karena niat awalnya itu kan cuma mau mengerjai orang tuanya aja. Tapi lama-kelamaan si Jennifer ini semakin aneh. Dan dia mengharapkan bahwa dia ingin menghabisi nyawa orang tuanya. Ya jelas si Daniel ini takut dong. Dan dia nggak mau ikut dalam rencana si Jennifer ini. Di suatu malam di tahun 2010, akhirnya si Jennifer ini mengeksekusi rencananya. Di mana akhirnya dia menyewa pembunuh bayaran yang seolah-olah ingin merampok rumahnya. Pada jam 9.40, si Jennifer ini memastikan bahwa semua orang yang di rumahnya itu sudah tidur. Si Jennifer diam-diam membukakan kunci pintu rumahnya. Tak beberapa lama setelah Jennifer ini masuk ke kamarnya, para perampok ini masuk ke rumahnya dan langsung menembaki kedua orang tuanya. Ibu Jennifer ini ditembak di bagian kepalanya sebanyak 3 kali dan tewas di tempat. Sedangkan ayahnya ditembak sebanyak 2 kali, salah satunya di bagian kepalanya. Tapi ternyata dia berhasil selamat karena dia mencoba merangkak ke rumah tetangganya. Ketika tetangganya ini melihat ayahnya si Jennifer ini bersimbah darah, mereka itu langsung membawa ayahnya ke rumah sakit. Setelah pembunuh bayaran ini melakukan aksinya, mereka langsung kabur. Sementara si Jennifer ini menelpon polisi dan dia mengatakan bahwa di rumahnya sudah terjadi perampokan. Setelah polisi menerima laporan tersebut, mereka langsung meluncur ke TKP. Mereka langsung mengamankan rumah si Jennifer dan mencari barang bukti. Dari situlah si Jennifer ini mulai diinterogasi karena dia adalah satu-satunya saksi di rumah itu. Di interogasinya yang pertama, si Jennifer ini terlihat sangat meyakinkan. Lalu dia diikat di tangga dan kedua orang tuanya ini ditembak. Tapi setelah polisi ini menyelidiki kasus ini lebih dalam, mereka menemukan kasus ini sangat janggal, di mana mereka mendapati bahwa perampok ini tidak membawa barang apapun atau mencuri barang apapun dari rumah itu. Ya logikanya aja kan, orang biasanya kalau mau merampok itu sampai menghilangkan nyawa orang yang ada di rumah itu, berarti dia mau mengambil sesuatu yang ada di rumah itu ya kan. Nah,
Sedangkan di kasusnya si Jennifer ini enggak. Mereka nggak ada kehilangan barang apapun dan uang yang jelas-jelas ada di tas ibunya itu nggak diambil sama perampoknya, guys. Kayaknya di kasus ini pembunuhan, bukan perampokan yang disertai pembunuhan. Ya nggak sih? Lalu polisi ini menanyakan ke si Jennifer gimana caranya dia menelpon 911 sedangkan tangannya diikat di belakang. Put this in the side that you believe it was in. Great. Turn around so that you're looking away from me. You're looking exactly like, now here is where the banister is. Put your hands back behind your back, exactly how you remember they were. Okay? Now, are you restrained from movement? How far can you move your hands from the banister? They tied my upper arm Yes? around the banister, Yes? but my hands were bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? 911? And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes? So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Okay, that's good enough. Sit down. Jadi di video barusan, kalau dia diikat tangannya ke belakang, dan kebetulan HP-nya itu ada di kantong belakangnya. Jadi dia bisa mengambil HP-nya dengan satu tangannya, dan lalu dia menelpon 911. Gitu. Lalu si polisi ini bertanya lagi, gimana caramu mendengarkan suaranya? Jadi dia bilang kalau dia memaksimalkan volume HP-nya sampai ke yang paling keras. Tapi polisi ini nggak mau percaya gitu aja. Nggak lama kemudian, ayahnya ini berhasil bangun dari komanya. Dan dia menceritakan semua kondisi yang terjadi pada malam itu. Di mana ayahnya ini sangat yakin di malam itu dia mendengar si Jennifer ini berbicara santai dengan perampoknya di basement halaman rumahnya. Di basement halaman rumahnya? Enggak, di basement rumahnya. Bukan di halamannya. Sorry. Jadi di situ polisi ini sangat yakin bahwa si Jennifer ini sebenarnya berbohong. Setelah itu si Jennifer ini diinterogasi lagi dan disitulah si Jennifer ini mulai jujur. Sambil menangis dia mengakui bahwa dia adalah dalang dari pembunuhan di malam itu. Oke, jadi pengadilan memutuskan bahwa si Jennifer ini memang bersalah karena kasus pembunuhan ibunya dan percobaan pembunuhan ayahnya. Dan pada akhirnya si Jennifer ini dan para tersangka lainnya divonis hukuman penjara seumur hidup. Tapi ya, untung ayahnya ini masih hidup. Kalau enggak, si Jennifer ini bakalan bebas tanpa hukuman karena kebohongan dia tadi. Ya enggak sih? Oke guys, sampai di sini dulu cerita kriminal pada hari ini. See you next video guys. Bye-bye.